Dad, Taehyung mendengar suaramu yang ketakutan. Dia benar-benar murka dengan sikap Kim Seok-jin ini. Dia akan menghabisinya jika dia melukai miliknya sampai lecet sedikit pun. Dia tidak akan memberikan ampun pada pria itu. Di mana kau? Jangan kau menyentuh milikku seujung pun, teriaknya. Tenanglah, aku tidak akan menyentuh milikmu. Tapi dia sangat menggoda. Aku rasa aku akan menyicipnya lebih dulu, ucap Seok-jin dan mematikan panggilan itu sepihak. Taehyung benar-benar marah dan dia menghubungi salah satu kerabatnya untuk mencari keberadaanmu dan di mana Seok-jin tinggal. Saat ini dia tidak mau Seok-jin berbuat macam-macam padamu. Nam Jun-hyung, lacak keberadaannya dan juga keberadaan Seok-jin sekarang. Aku butuh sekarang, ucapnya dan mematikan ponsel sepihak. Di mana keberadaannya sekarang, Hyung? Tanyanya pada Taehyung yang duduk di sofa sambil memijit pelipisnya. Dia dibawa oleh Seok-jin. Aku tidak tahu dia dibawa kemana, tapi kau tenang dulu, sebentar lagi Nam Jun-hyung akan memberikan informasinya, ucapnya dan tiba-tiba pintu rumah Taehyung terbuka dan menampakkan pria tampan yang masuk ke dalam. Siapa lagi jika bukan Jimin? Jimin mengatur nafasnya yang terengah-engah karena takut jika Jungkook berbuat sesuatu pada Taehyung, dan dia masuk ke dalam. Untung tidak terjadi apa-apa. Itu membuatnya sedikit lega dan menghempaskan tubuhnya di sofa tepat di samping Taehyung. Ada apa denganmu, Hyung? Kenapa kau seperti dikejar anjing saja? Ucapnya tidak merasa bersalah. Wah, Tuan John, aku kesini karena ulahmu. Aku takut kau akan baku hantam dengan Taehyung, karena Taehyung membawa Yeon kemari. Kau membuatku benar-benar gila, John, ucapnya masih terengah-engah. Yeon tidak di rumahku, ucapnya sambil menatap ponselnya, dan Jimin membenarkan duduknya setelah mendengar ucapan Taehyung. Lalu di mana Yeon sekarang? Tanyanya pada kedua sahabatnya itu. Bangkit dari duduknya, kaca. Nam Jun-hyung sudah memberikan lokasi Yeon sekarang, ucapnya dan berjalan keluar dan diikuti oleh Jungkook. Tidak dengan Jimin yang masih bingung, dan dia pun mengikuti langkah kaki kedua sahabatnya itu. Taehyung, Jungkook, dan Jimin sudah berada di dalam mobil, dan Taehyung langsung menancapkan gasnya ke lokasimu saat ini dengan kecepatan tinggi. Ya, Tae, apa kau ingin mati? Jika kau ingin mati, jangan mengajakku. Aku masih ingin hidup dan menikah, ucapnya. Diamlah, Pak Jimin. Jika kau tidak mau diam, turun dari sini. Kita harus cepat sampai di sana sebelum Seok-jin membawa pergi lagi Yeon, ucapnya dan Jimin pun diam. Selama di perjalanan, Taehyung maupun Jungkook benar-benar gelisah. Mereka takut jika Seok-jin berbuat hal yang tidak padamu. Taehyung memasuki perhutanan yang sangat gelap karena hari sudah masuk pukul 8 malam. Ya, Seok-jin membawamu jauh dari perkotaan. Di sini kau berada bersama seorang pria. Ya, dia adalah Kim Seok-jin yang duduk di kursi sambil menghisap sebatang rokoknya sambil menatapmu yang masih menangis di ruangan ini. Dia benar-benar geram, kau terus menangis. Itu membuat telinganya sakit mendengar suaramu itu. Seok-jin pun menghampirimu dan menyambak rambutmu. Sudah kukatakan sadar tadi, diam sialan. Ini kemauanmu untuk kusiksa. Jika kau tidak diam, aku benar-benar akan membunuhmu saat ini juga, ucapnya menghempaskan jambakannya itu. Kumohon lepaskan aku, Tuan. Aku tidak tahu kesalahanku padamu apa. Aku ingin pulang, pasti opaku mencariku, sendumu. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Yang kuinginkan Taehyung menyerahkan hakku
aku kembali yang pernah dia rampas. Aku ingin kau jadi umpanku agar Taehyung datang kemari. Ucapnya, kau pun hanya bisa pasrah dengan keadaan sekarang ini. Seokjin pun menduduki kembali tempatnya seperti semula, dan dia mendengar ada suara mobil yang berhenti di gudang ini. Dia pikir itu pasti Taehyung yang datang untuk menjemputnya. Seokjin pun berjalan ke arah jendela yang tak berkaca itu, dan benar itu adalah Taehyung dan kedua sahabatnya. Untung Seokjin membawa bodyguard banyak untuk menjaga pintu depan dan di dalam. Wah, lihatlah, pahlawanmu datang. Aku harus melukaimu lebih dulu agar dia benar-benar marah dan menyembelihkan aku. Berjalan menghampirimu dan menyayat lenganmu dengan pisau yang dia genggam. Rintihmu karena benda tajam itu melukai lenganmu dan langsung mengeluarkan banyak darah dari lenganmu. Tidak lupa juga Seokjin sudah memberikan racun pada pisau itu. Wah, darah. Aku menyukai. Harusnya aku menambahkan ukirannya kembali. Ucapnya ingin menyayat tanganmu lagi, tapi tidak jadi karena ada teriakan seseorang di ruangan ini. Dan Seokjin pun menoleh, rupanya Taehyung yang berada di ruangan ini. Lihatlah Kim, bukan ukiran ini bagus? Di mana harus kutambah kembali ukiran ini? Ucapnya menatapmu yang sudah melemah karena racun itu sudah masuk ke dalam tubuhmu. Sialan kau Kim Seokjin, ucap Taehyung dan langsung menendang dada Seokjin. Itu membuat Seokjin terjatuh sambil tersenyum. Taehyung langsung menatapmu dan melepaskan ikatan tali di tubuhmu. Dan setelah lepas tali itu, kau langsung terjatuh ke pelukannya karena kau sudah tidak kuat lagi. Badanmu benar-benar panas dan kau langsung mengeluarkan busa di mulutmu. Itu membuat Taehyung marah dan langsung menghajar Seokjin babi buta. Taehyung benar-benar menghajar Seokjin dengan gila. Yang masih menatap Taehyung sayu-sayu, dan setelah itu pandangmu kabur dan menggelap. Kau sudah tidak sadarkan diri. Bertepatan Jungkook dan Jimin sampai di ruangan ini. Dia membantu Taehyung untuk menghabiskan Seokjin. Taehyung, cepat bawa ya ke rumah sakit sebelum bertambah parah, biar aku dan Jungkook menghabisi manusia sialan ini, ucapnya, dan Taehyung pun mengandungmu untuk menuju rumah sakit. Taehyung menidurimu di kursi sampingnya, dan dia langsung masuk ke dalam dan menancapkan gasnya untuk menuju rumah sakit. Sayang, bertahanlah untukku ya. Jangan membuatku kehilanganmu. Cukup aku dipisahkan darimu, tapi tidak untuk kehilanganmu. Aku benar-benar mencintaimu ya Ina. Tolong jangan tinggalkan aku sekarang, ucapnya menggenggam tanganmu yang terasa sangat dingin. Ayolah Kim, kenapa kau mengungkapkan perasaanmu pada anak angkatmu itu dalam keadaan seperti ini? Ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaan itu. Cepatlah sebelum hal yang tidak diinginkan pada Yan itu terjadi. 1 jam kemudian sudah sampai di rumah sakit, dan Taehyung langsung mengendongmu menuju ke dalam rumah sakit itu, dan langsung dilayani oleh perawat di rumah sakit ini. Mereka membawamu ke dalam ruangan operasi. Maaf Van Kim, Anda harus menunggu di luar, biar kami dan dokter yang akan menangani pasien, ucapnya dan menutup pintu ruangan operasi. Taehyung sadar tadi bolak-balik untuk menunggumu di dalam. Dia benar-benar takut apa yang dibayangkan itu terjadi. Taehyung pun duduk di kursi yang sudah disediakan di rumah sakit ini untuk menunggumu. Racunnya hampir menyerang semua tubuhnya. Apa sudah diberi bius agar tidak menyerang kembali? Tanyanya pada perawat. Sudah dok, sudah kami suntikan padanya dan juga infusnya, jawabnya, dan dokter pun mulai membersihkan luka sayatan di tanganmu dengan hati-hati. Kita harus membedahnya lebih dulu karena racun ini sudah menyerang di tubuhnya. Takut jika dia tidak selamat, berikan alat untuk membedahnya.
Dokter pun mulai membedah dadamu dan membersihkan racun yang berada di dalam tubuhmu itu. Dengan sangat berhati-hati, pasalnya jika terjadi kesalahan sedikit pun, nyawamu taruhannya. Sudah 2 jam lebih dokter belum keluar juga. Itu membuat Taehyung takut. Tak selang berapa lama, Jungkook dan Jimin datang dan langsung menghampiri Taehyung yang sedang duduk di kursi. Bagaimana keadaan Yeon? Apa dia baik-baik saja? Tanyanya cemas pada sang adik. Aku tidak tahu. Sudah 2 jam dokter belum juga keluar. Aku takut dia pergi meninggalku. Aku belum sanggup jika dia pergi. Aku mencintai Jungkook. Aku mencintai adikmu. Tangisan Taehyung pun pecah dan langsung dipeluk oleh Jimin. Tenanglah, dia pasti baik-baik saja. Berdoa saja semoga Tuhan memberikan kesempatan untuknya, ucap Jimin menenangkan sahabatnya itu. Berapa menit kemudian pintu ruanganmu terbuka dan menampakkan dokter yang menghampiri kalian bertiga. Jungkook langsung menanyakan pada dokter apa yang terjadi pada adiknya. Apa adiknya tidak apa-apa? Bagaimana? Apa adikku baik-baik saja, dok? Apa dia selamat? Tanyanya tidak sabar. Syukurlah adik anak selamat, Tuan. Jika terlambat sedikit saja, mungkin dia sudah tidak bisa diselamatkan. Kami akan memindahkannya ke ruang rawat, jadi kalian bisa melihatnya di sana. Saya permisi, ucap dokter itu pun pergi. Kau sudah dipindahkan di ruang rawat, dan di sini sudah ada Taehyung, Jungkook, dan Jimin. Mereka menemanimu di sini. Dokter bilang kau akan sadar setelah obat bius itu habis. Taehyung sedari tadi menggenggam tanganmu. Dia tidak mau melepaskan tangannya padamu. Kalian pulanglah, aku yang akan menjaga Yeon di sini. Dan jangan lupa telepon Ajuma suruh mengantar bajuku ke sini, ucapnya pada sahabatnya itu. Nah, baiklah, Kak Jajung. Besok kita ke sini lagi untuk menjenguk Yeon. Biarkan Taehyung yang menjaga Yeon malam ini, dianggukkan oleh Jungkook dan mereka pun keluar dari ruanganmu. Taehyung menatapmu dan mengelus wajah damaimu yang masih menjamkan mata. Taehyung bersyukur karena kau selamat. Tidurlah, ku harap besok kau bangun, sayang, ucapnya dan naik ke atas ranjang dan memelukmu. Di sini kau sudah sadar dari biusmu. Saat bangun kau sedang diperiksa oleh perawat dan masih ada Taehyung di atas ranjangmu itu. Membuat perawat yang memeriksamu hanya tersenyum pasalnya. Taehyung memelukmu dan menggelapkan wajahnya di tengkuk lehermu. Setelah memeriksamu, perawat itu pun keluar. Dad, bangunlah, ucapmu karena Taehyung memelukmu erat. Sebentar lagi sayang, aku masih sangat mengantuk, ucapnya belum sadar. Mian, sayang, apa kamu butuh sesuatu? Apa perlu Daddy panggilkan dokter? Ucapnya khawatir. Tidak, Dad. Tadi suster sudah memeriksaku, ucapmu dan Taehyung duduk di kursi di samping tempat tidurmu. Syukurlah, apa luka itu masih sakit, sayang? Dan kenapa kau bisa dibawa olehnya? Bukannya kau selalu dijaga oleh BG? Dan kemanalah BG itu saat kau hilang? Tanyanya bertubi-tubi. Itu aku menyuruh mereka tidak usah mengikutiku, dan aku risih selalu dilihat orang-orang karena membawa pria berbadan besar, ucapmu cemberut. Tapi tetap saja sayang, kau belum tahu Daddy, Jungkook dan Jimin memiliki musuh. Jadi lain kali pergilah bersama BG atau menyuruh supir untuk membelikan apa yang kau inginkan. Jika tidak, kembalilah tinggal bersama Daddy agar Daddy bisa menjagamu selalu, ucapnya mengelus kepalamu. Benarkah? Aku mau kembali ke rumah Daddy. Di rumah Opa sangat membosankan.
Tidak ada taman belakang, dan juga sepi, hanya ada ajusi berbadan besar saja di rumah itu, ucapmu menatap Taehyung. Membosankan. Bahkan aku sudah memfasilitasi semuanya hanya untukmu, ucapnya yang baru tiba di rumah sakit dan masuk ke dalam ruanganmu. Opa,